Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di sini Satrio Wahyu dan ini adalah Diary Satrio Wahyu, sebuah diary luar biasa yang semakin dirindukan. Sebagai generasi 90-an dan lahir di Jawa Timur, tentunya saya masih ingat betul bagaimana betapa besarnya kasus ini waktu itu. Sebenarnya ada perasaan ragu untuk membahasnya. Ketika itu aku masih kelas 2 SD dan sepulang sekolah, mama dan para tetangga heboh membahas kasus yang satu ini yang saat itu baru saja terjadi. Sampai-sampai nih, setiap kali berangkat mengaji, perasaan ini menjadi was-was. Takut kalau sampai ketemu orang seperti Mbah Jiwo, seorang nenek yang dengan tega hendak memasak seorang anak kecil berusia 5 tahun, yang merupakan cucunya sendiri ya, walaupun bukan cucu langsung ya. Tapi ya tetap saja seram. Kalau tidak salah ingat ada beberapa cucu sebenarnya yang tinggalnya itu berdekatan. Dan sebenarnya yang diincar bukan FRD, tapi adalah cucu yang lain. Alasannya simpel aja, karena cucu yang lain ini lebih gemuk sehingga dagingnya lebih banyak. Tapi ketika aku mencari infonya, kesaksian ini ternyata nggak ada di internet. Terus kenapa bisa FRD ini yang kemudian menjadi korban? Ya karena FRD ini yang datang ke rumahnya Mbah Jiwo malam itu. Video ini aku buat agar kita lebih waspada lagi dan tanpa ada maksud sedikit pun membuka luka lama bagi keluarga korban. Langsung kita masuk aja ke ceritanya Mbah Jiwo Probolinggo. Di Desa Kandang Jati Kulon, Keraksaan, Probolinggo, Jawa Timur, tahun 1992. Desa ini adalah desa yang cukup tenang, hampir tidak ada kejahatan apapun. Warga beraktivitas bagaimana mestinya, siang harinya mereka bekerja, sore mereka pulang, malam nonton TV di rumah. Ngobrol-ngobrol ngomongin pekerjaan tadi seharian, atau sekedar berkumpul di depan televisi. Pokoknya kalau hari sudah mulai gelap, semua aktivitas biasanya dilakukan di dalam rumah. Bisa dibayangkan situasi saat itu, di tahun itu, siaran televisi itu belum terlalu banyak. Jadi nih, kalau ada acara favorit, semua anggota keluarga akan ngumpul di depan TV. Dan sudah pasti jalanan sepi. Ketika itu, hari belum terlalu malam, kurang lebihnya jam 8 malam. Tiba-tiba saja warga dikejutkan oleh teriakan dua orang yang merupakan sepasang suami istri. Mereka berdua mencari putrinya, FRD, yang belum juga pulang ke rumah. FRD seperti biasa, pergi mengaji di sore hari, jam 5 sore. Biasanya nggak pernah lama, jam 7 malam sudah di rumah. Tapi ini, jam 8 malam belum juga kembali. Akhirnya semua warga membantu pasangan suami istri ini untuk mencari FRD. Mereka berteriak-teriak memanggil namanya, FRD, FRD, sampai beberapa jam. Semakin lama, firasat orang tua FRD semakin gak enak. Semua warga berkumpul di satu titik dan di antara mereka sudah hadir juga Bapak Kepala Desa. Setelah berembuk, mereka sepakat untuk menggeledah rumah semua warga. Satu persatu rumah mereka datangi. Tapi sayangnya FRD belum juga ditemukan. Baru sampai sini saja udah kebayang betapa gaduhnya situasi saat itu ya. Jam 8 sampai tengah malam warga berduyun-duyun menggeledah rumah satu persatu. Dan bisa dibayangkan perasaan kedua orang tua FRD pasti sangat gak karuan. Singkat cerita, waktu menunjukkan pukul 12 malam. Hampir semua warga rumahnya sudah digeledah, tapi FRD belum juga ditemukan. Hingga mereka melanjutkan pencarian dan sampailah di rumah Mbah Jiwo. Seorang nenek yang masih kerabat FRD. Dia sudah tua, tinggal sendirian, dan sepertinya anak-anak sering masuk ke dalam rumahnya. Awalnya rumah Mbah Jiwo tidak digeledah terlebih dahulu karena mereka ini menganggap kan Mbah Jiwo masih kerabat FRD. Walaupun bukan nenek kandung, tapi masih saudara. Beberapa warga mulai masuk ke rumah Simbah. Dari depan, kamar, kemudian ke dapur. Sepertinya ketika warga sedang sibuk menggeledah setiap rumah, Simbah lagi sibuk memasak. Terlihat ada bumbu yang sedang disiapkan. Ketika sudah dirasa tidak ada yang mencurigakan, kepala desa dan beberapa warga berniat untuk keluar dari rumah Mbah Jiwo. Tanpa disengaja, Pak Lurah menyenggol sebuah wadah yang ditutupi dengan tampah. Dan alangkah terkejutnya ketika Pak Lurah mendapati ada potongan tangan anak kecil yang keluar dari wadah itu. Sementara warga lain memperhatikan ada sendal yang kemudian diketahui sebagai sendal milik FRD. Tergeletak begitu saja di sekitaran tungku di dapur. Tampah dibuka dan benar saja warga mendapati tubuh seorang bocah yang ada di dalam wadah itu. Dan bocah itu tak lain dan tak bukan adalah FRD. Yang dari jam 8 malam dicari keliling kampung. Justru ditemukan di dalam panci neneknya sendiri yang rumahnya itu jaraknya cuma 15 meter dari rumah orang tuanya. Polisi yang sedari tadi sudah ada di sana langsung membawa si Mbah Jiwo ke kantor polisi. Ketika dimintai keterangan, Mbah Jiwo bilang, saya mendengar bisikan gaib. Saya harus menyapa. Dia juga bilang suara itu beberapa kali dia dengar. Dan yang terakhir dia dengar adalah selepas azan Isya. Ketika itu juga FRD masuk ke dalam rumahnya. FRD sedikit pun tidak merasa curiga ketika Simbah membaringkan dia di atas lantai. Baru ketika Mbah Jiwo mulai menyerang, korban sempat bertanya. Mbah Jiwo justru marah dan langsung memindahkan nyawa FRD ke alam baka. Kemudian Simbah menjadikan tubuh FRD
itu menjadi 79 bagian. Mencucinya, kemudian meletakkannya di dalam panci. Kemudian mulai meracik bumbu dan berniat mau ini. Tapi ternyata warga keburu datang. Dan itulah akhir perjalanan seorang gadis kecil yang begitu singkat di dunia ini. Yang berakhir di tangan sang nenek yang mengikuti bisikan suara gaib. Semoga hal seperti ini tidak pernah terjadi lagi dimanapun kita berada. Diberikan keselamatan kamu dan keluarga kamu semuanya. Sampai ketemu di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam semakin viral. Sumpah masih ingat banget takutnya waktu itu.